Review ke-12 yaitu tentang analisis skripsi. Yang poin pertama itu deskriptif kualitatif dengan judul persepsi guru dan peserta didik tentang pemberian motivasi pada kelas lintas minat fisika SMAN 14 Goa, yang mana pada skripsi ini sudah terdapat cover daftar isi sehingga memudahkan kita dalam membaca dan mencari bagian yang kita inginkan, serta kata pengantar, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran, dan juga terdapat abstrak. Pada bab 1 pendahuluan terdapat yaitu latar belakang masalah, yang mana pada skripsi ini latar belakang masalahnya yaitu pada tahun 2013 telah diberlakukan kurikulum 2013 untuk SMA. Istilah penjurusan atau program studi pada kurikulum tingkat satuan pendidikan beralih menjadi peminatan berdasarkan kurikulum 2013. Rumus masalahnya itu bagaimana bentuk pemberian motivasi guru kepada peserta didik pada kelas lintas minat fisika SMAN 14 Goa, dan bagaimana persepsi guru tentang pemberian motivasi pada kelas lintas minat fisika SMAN 14 Goa, dan bagaimana persepsi peserta didik tentang pemberian motivasi pada kelas lintas minat fisika SMAN 14 Goa. Adapun fokus penelitian dan skripsi fokus, yaitu fokus penelitian itu karena adanya keterbatasan peneliti baik tenaga, dana waktu, serta agar hasil penelitian terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan hal ada pada objek atau situasi sosial tertentu. Adapun deskripsi fokus untuk mendapatkan gambaran konkret tentang arah, objek, dan tujuan penyusun yang ingin dicapai dalam penyusun karya tulis ilmiah, maka perlu diuraikan deskripsi fokus. Nah, adapun pada bab 2 yaitu tinjauan teoritis, yang mana pada skripsi tersebut terdapat motivasi belajar. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting, strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Adapun untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, menggunakan prinsip-prinsip motivasi yang diawali dengan mengetahui, meyakini setiap motivasi yang dapat menguntungkan dan menghambat pembelajaran, serta menentukan orientasi tujuan, niat dalam upaya mempengaruhi pembelajaran, dan menetapkan tujuan penilaian, serta dengan tekad dan menjaga sikap tujuan agar tetap harmonis. Di sana juga terdapat teori-teori motivasi. Juga kurikulum 2013. Nah, pada bab 3 metode penelitian, di sini terdapat jenis lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan, analisis data, dan pengujian keabsahan data. Pada bab 4, realitas pemberian motivasi pada kelas lintas minat fisika SMAN 14 Goa. Di sana terdapat gambaran umum lokasi penelitian, informasi umum, informan, bentuk-bentuk pemberian motivasi, didik tentang pemberian motivasi yang dipaparkan dengan menggunakan bagan, sehingga lebih menarik untuk dibaca. Nah, pada bab 5 itu yaitu kesimpulan saran. Terdapat kesimpulan dan saran untuk memudahkan kita membaca keseluruhan isinya, dan sarannya untuk kita baca sebagai pembacanya. Poin yang kedua yaitu tentang penelitian mix, yang mana skripsi ini berjudul tentang implementasi eksperimen fisika kreatif terhadap kreativitas peserta didik di SMA 2 Banda Aceh. Nah, pada skripsi ini sudah terdapat cover abstrak, prakarta, daftar isi yang memudahkan kita dalam mencari hal yang kita inginkan dengan cepat, dan juga terdapat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Adapun pada bab 1 pendahulu pada skripsi ini yaitu terdapat latar belakang, yang mana perkembangan ilmu pengetahuan yang teknologi atau iptek mempengaruhi semua bidang dan aspek kehidupan. Salah satu perkembangan yang mengalami perubahan yaitu bidang pendidikan. Adapun pada bab 1 juga terdapat identifikasi masalah, itu keterampilan eksperimen kreatif yang sangat jarang dilakukan oleh proses pembelajaran fisika, variasi kegiatan pembelajaran kreatif fisika yang masih kurang dikembangkan. Di sana juga terdapat pada bab 1 pendahuluan juga terdapat cakupan masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada bab 2 kajian pustaka terdapat yaitu kreativitas, yang mana kemampuan yang dimiliki untuk mencipta. Dapat dikatakan bahwa kreativitas merupakan salah satu komponen dasar yang harus dimiliki setiap manusia yang nantinya akan menjadi potensi atau fondasi awal dan menjadi kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun ciri kreativitas yaitu menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa, menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan guna memecahkan persoalan, sering pengajuan tanggapan yang unik dan pintar, berani mengambil risiko, suka mencoba, peka terhadap keindahan dari segi estetika dari lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas yaitu lingkungan, yang mana mampu memberikan kebebasan dan menghargai dari sebuah ide atau gagasan yang dimiliki. Dukungan dari lingkungan sekitar seperti orang tua, masyarakat, pendidik, sekolah maupun teman untuk mengembangkan pola pikir kreativitas serta alat maupun bahan untuk mengembangkan kreativitas dari ide maupun gagasan yang dimiliki. Eksperimen fisika merupakan salah satu metode pembelajaran yang dianjurkan pada mata pelajaran fisika dan sains di tingkat sekolah paling rendah sampai paling tinggi. TBL adalah suatu metode pembelajaran yang memberikan tugas kepada peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran sendiri maupun kelompok. Adapun pada bab 5 yaitu penutup, pada daftar pustaka sudah terdapat kesimpulan untuk memudahkan kita dalam menyimpulkan hasil dari isi semua skripsi tersebut, dan juga terdapat saran apabila ada kekurangan dari skripsi tersebut. Pada skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai acuan sumber dan juga dilengkapi dengan lampiran. Selanjutnya itu yang ketiga itu penelitian eksperimen dengan judul pengaruh model pembelajaran contextual teaching and learning atau CTL berbasis program MATLAB terhadap hasil belajar peserta didik pada materi gaya kelas 8 SMP 3 Narmada. Pada skripsi ini sudah dilengkapi dengan cover abstrak, kata pengantar, daftar isi untuk memudahkan kita dalam mencari halaman yang kita inginkan, dan juga terdapat daftar tabel dan daftar gambar serta daftar lampiran. Adapun pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang yang menjelaskan mana pendidikan yang merupakan mana yang pendidikan merupakan usaha penting yang harus dijalankan oleh setiap manusia karena dapat membantu menjadi pribadi mandiri yang utuh, produktif, dan kreativitas. Pada batasan masalah, materi fisika pada SMP atau MTS sangat banyak sesuai dengan materi masing-masing. Oleh karena itu, maka dibuatlah batasan masalah dalam penelitian ini, agar penelitian ini tidak membias terlalu jauh, sehingga penerapan model pembelajaran CTL berbasis program MATLAB dalam penelitian ini hanya pada materi gaya. Pada bab 1 pendahuluan juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada bab 2 tinjauan pustaka terdapat definisi belajar, yang mana belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Sedangkan hasil belajar yang akan dikaji adalah pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun pada bab 3 metode penelitian, rancangan penelitian itu jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan rancangan penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini yaitu penentuan subjek penelitian yaitu populasi dan sampel. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi dan tes. Variabel penelitiannya berupa variabel bebas dan terikat. Instrumen penelitiannya itu tes dan dokumentasi. Teknik analisis datanya itu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Poin yang keempat itu tentang deskriptif kuantitatif dengan judul pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Taguamus tahun pelajaran 2019 dan 2020. Di sini juga sudah lengkap dengan cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi,
daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, sehingga memudah kita untuk mencari halamannya. Adapun pada bab 1 pendahuluan, yang mana pada bab 1 sudah terdapat latar belakang untuk memudahkan kita menentukan isi dari skripsi tersebut. Identifikasi masalah, batasan masalah, juga terdapat rumusan masalah serta tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan dijelaskan definisi operasionalnya. Pada bab 2 atau landasan teori, yang mana pada bab 2 ini landasan teori terdapat pada media pembelajaran. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan masih mulai dari sejak bayi sampai ke liang lahat. Media pembelajaran adalah salah satu alat bantu yang penting bagi pendidikan untuk menciptakan daya minat peserta didik dalam belajar. Pada bab 2 landasan teori ini juga sudah terdapat macam-macam medianya, juga fungsi, manfaat, kelebihannya, kelemahan, hubungan media pembelajaran, serta kerangka konseptualnya. Pada bab 3 penelitian, bab 3 metode penelitian, pada bab 3 ini terdapat rancangan penelitian, operasional variabel, populasi sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pada bab 5 penutup itu juga sudah di lampiran kesimpulan, sehingga kita mudah untuk membaca keseluruhan isi dari skripsi tersebut, serta juga di sana ada saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran data yang dianalisis. Poin yang kelima yaitu penelitian R dan D dengan judul skripsi pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi gerak harmonik sederhana, yang mana pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah yang berupa bagaimana desain media pembelajaran, bagaimana penilaian validator terhadap media, serta di sana juga disajikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasionalnya. Nah, pada bab 2 landasan teori terdapat itu dijelaskan pengertian media pembelajaran, yang mana belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup. Adapun di sana sudah juga terdapat fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, Android, kelebihan Android, serta kelemahan Android. Pada bab 3 metode penelitian terdapat itu rancangan penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bab 4 juga sudah dilengkapi dengan hasil penelitian dan pembahasan, yang mana penelitian dan pengembang ini menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran berbasis Android, materi gerak harmonik sederhana pada mahasiswa program studi pendidikan fisika yang menggunakan model R dan D. Dan pada bab 5 penutup itu sudah terdapat kesimpulan yang untuk menjelaskan lingkup atau ringkasan dari semua isi dari skripsi tersebut, serta di sana juga dibikin saran dan daftar pustaka, dan juga terdapat lampiran dan lampiran validasi. Poin yang keenam itu tentang PTK, skripsi dengan judul Efektivitas Model Learning KAL 7E dalam pembelajaran fisika untuk mengurangi kesalahan konsep fisika siswa kelas 10 pada pokok bahasan usaha dan energi. Dalam skripsi ini, bagian awal memiliki cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi yang memudahkan kita mencari isi, dan juga terdapat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Pada bab 1 pendahuluan, yang mana juga sudah di sana jelaskan latar belakang masalahnya, identifikasi masalah dalam penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Nah, pada bab 2 landasan teori juga sudah dipaparkan, yaitu deskripsi konseptual, bagaimana model pembelajaran, model learning KIKAL, model learning KIKAL 7E,
Dan sana juga dijelaskan bagaimana kelebihan dari model learning Civil CE, bagaimana kelemahannya, serta konsepnya. Juga dilengkapi ciri-ciri konsep, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Pada bab 3 juga jelaskan tentang metode penelitian, yang mana metode penelitian itu tujuan penelitian, metode dan prosedur penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan teknik sampel, serta teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya ini berupa observasi, tes, dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya digunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teknik analisis datanya digunakan untuk mengolah data yang diperoleh setelah mengadakan penelitian, sehingga akan didapat suatu kesimpulan tentang keadaan yang akan diteliti sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Begitupun pada bab 5 sudah dilengkapi dengan kesimpulan, saran, serta daftar pustakanya. Poin yang ketujuh yaitu komponen skripsi korelasi, yang mana terdapat preskripsi tersebut terdapat judul yang hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat pembelajaran fisika peserta didik di SMA Negeri 15 Wajo. Terdapat juga lembaran pengesahan, persetujuan pembimbing, surat pernyataan, surat perjanjian, moto dan persembahan, abstrak dan kata pengantar. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, yang mana pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Karena melalui pendidikan akan dapat menciptakan manusia yang berpotensi, kreatif, dan memiliki ide cemerlang sebagai bekal untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Pada rumusan masalah bab 1, berdasarkan uraian dan latar belakang masalah, maka masalahan yang diungkapkan pada penelitian ini ialah apakah terdapat hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat pembelajaran fisika peserta didik di SMA Negeri 15 Wajo. Pada bab 1 ini juga dijelaskan bagaimana tujuan penelitiannya, manfaat penelitiannya, serta pada bab 2 kajian pustaka yaitu minat belajar, yang mana minat belajar memiliki pengertian bahwa sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Dan minat belajar adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk keberhasilan belajar yang dimiliki siswa. Minat yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri merupakan faktor dari luar minat belajar, yaitu bagaimana cara tersebut mengajar. Adapun aspek minat belajar yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Kualifikasi minat yaitu disimpulkan dengan tes pengetahuan keterampilan dalam suatu kegiatan. Adapun penggunaan pembelajaran daring, yang mana pembelajaran daring merupakan pembelajaran online. Istilah yang lain sangat umum diketahui adalah pembelajaran jarak jauh atau learning distancing. Adapun manfaat pembelajaran daring yaitu kemajuan teknologi akan berdampak pada perubahan peradaban dan budaya manusia. Perubahan yang tengah dialami oleh seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini adalah bagaimana menggunakan teknologi secara total sebagai media utama dalam pembelajaran daring. Adapun pada kajian teori, yang mana dalam proses pendidikan sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Adapun hipotesis penelitian yaitu HA, yang mana terdapat hubungan antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar peserta didik di SMAN 15 Wajo. Dan HO-nya tidak terdapat hubungan antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar peserta didik di SMAN 15 Wajo. Adapun pada bab 3 terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan sini itu jenis dan lokasi penelitian, yang mana jenis penelitian dalam ini digunakan bersifat kuantitatif atau korelasi. Lokasi penelitiannya ini yaitu di SMAN 15 Wajo. Populasi dan sampel. Populasi yang di penelitian ini yaitu seluruh peserta didik SMA Negeri 15 Wajo dengan jumlah peserta didik sebanyak 205. Dengan rincian yaitu terdiri dari 7 kelas mulai dari kelas
kelas 11, 10, 11, dan 12. Sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik random sampling. Pada bab 3 ini juga terdapat desain penelitian, definisi operasional variabel, tahap pelaksanaan penelitian, serta instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bab 4, hasil penelitian pembahasan, yang mana hasil penelitian itu analisis statistik deskriptif, analisis invarial. Adapun pada bab 5 itu simpulan dan saran, yang mana simpulannya itu yaitu hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti maka dijadikan sebagai kesimpulan bahwa adanya hubungan positif antara pengguna pembelajaran daring dengan minat belajar dalam pembelajaran fisika dengan nilai koefisien korelasi. Sarannya bagi peserta didik memiliki minat belajar yang masih kurang sebaiknya ditingkatkan belajarnya agar prestasinya juga meningkat. Bagi guru, meningkatkan minat belajar peserta didik yang lebih baik lagi, guru harus menciptakan pembelajaran fisika yang lebih menarik. Guru juga dituntut untuk menguasai internet dan mampu memberikan pelajaran yang maksimal selama pandemi COVID-19. Dan pada bab terakhir itu terdapat daftar pustaka lampiran. Poin yang terakhir itu komponen laporan penelitian kepustakaan. Bagian awal skripsi ini terdapat halaman judul, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau gambar, serta pada bagian utama atau bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, pendekatan dan manfaat penelitian, metode serta definisi istilah. Pada bab 2, judul bab ini sesuai dengan masalah K1 yang dikaji, berisi tentang tinjauan perpustakaan, pembahasan teori laporan. Pada bab 3 dan bab selanjutnya, judul bab ini sesuai dengan masalah kedua, ketiga, dan seterusnya dikaji. Jenis penelitian yaitu kepustakaan atau library. Sumber data itu contohnya sumber dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel, penelitian terdahulu maupun data dari situs internet yang sesuai dengan masalah yang hendak dikaji. Adapun teknik pengumpulan data itu dengan penelitian ini adalah dokumentasi. Adapun pada bab 4 kajian dan pembahasan, contohnya hasil penelitian kajian pustaka diperoleh dengan mengumpulkan data dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Pada bab 5 juga terdapat kesimpulan dan saran, yang mana berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran IPA. Dan berdasarkan hasil penelitian diperoleh, alangkah baiknya bila pendidik menerapkan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran IPA sehingga kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat.